بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Mas'ud, berkata Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil Al-Hudali Abu Abdurrahman, sahabiyun jalil, dan beliau termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dan mengikuti peperangan demi peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari peperangan yang pertama, perang Badar, dan perang-perang yang berikutnya. Dan beliaulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang pernah mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa betis beliau itu lebih berat daripada gunung Uhud di dalam timbangan nanti pada hari kiamat. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man arada, barang siapa yang ingin, ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat kepada wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, allati 'alaiha khatamu, yang mana di atas wasiat itu terdapat stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala di dalam perkataan beliau ini, bahwa barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat, di mana wasiat ini tidaklah pernah dirubah dan tidaklah pernah diganti, sehingga wasiat itu seakan-akan di atasnya terdapat stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu wasiat yang ditulis di atas kertas lalu kemudian diletakkan stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Akan tetapi penyebutan khatam, penyebutan stempel yang disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala hendak menggambarkan bahwa 10 wasiat ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, yang hendaknya harus dijaga oleh seorang muslim dan dipelihara, tidak ditambah dan tidak pula dikurangi. Sebab ini adalah merupakan hal-hal yang mengumpulkan perkara-perkara yang terdapat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى, maka hendaklah mereka membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. yakni beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita jelaskan
pada pertemuan yang lalu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula Imam Tabrani di dalam Mu'jamnya, Ibnu al-Munzir dan Ibnu Abi Hatim. Dan terjadi perselisihan tentang kesahihan dari sanad riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini disebabkan karena riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Daud al-Audi. Asal dari jalan seorang perawi yang bernama Daud al-Audi yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan ucapannya ini. Yang menjadi perselisihan adalah perawi yang bernama Daud al-Audi. Ya. Dilihat dari sisi sanadnya, Daud al-Audi di dalam pada tabaqah tersebut ada dua orang perawi yang masyhur dengan nama Daud al-Audi. Ada Daud bin Yazid al-Audi, dan beliau seorang perawi yang terdapat padanya kelemahan. Ada pula Daud bin Abdullah al-Audi. Daud bin Abdullah al-Audi, dan beliau adalah seorang perawi yang bisa dihasankan hadisnya dan riwayatnya. Yang menjadi permasalahan bahwa mereka berselisih di dalam menentukan siapa Daud al-Audi yang terdapat di dalam riwayat tersebut. Sebab Daud al-Audi ini, apakah dia Daud bin Yazid ataukah Daud bin Abdullah, kedua-duanya pernah ngaji dan pernah berguru pada seorang atau pada beberapa guru yang sama. Dan juga mereka mempunyai beberapa murid-murid yang sama. Ya. Ini yang menjadikan problem. Terlebih lagi bahwa di dalam riwayat itu sendiri, ya, kebetulan Daud al-Audi meriwayatkan dari seorang guru yang rupa-rupanya Daud bin Yazid dan Daud bin Abdullah meriwayatkan dari guru tersebut. Demikian pula apabila dilihat pada muridnya, dan juga muridnya tersebut merupakan murid keduanya, murid Daud bin Yazid dan Daud bin Abdullah al-Audi. Kalaulah kedua perawi ini dua-duanya thiqah, tidak jadi masalah. Lianna al-hadith haitsu madara ala thiqah. Karena hadis dimanapun berputar, selama dia berputar kepada perawi yang thiqah, maka demikian tidaklah memudaratkan kesahihan dari satu hadis. Akan tetapi yang menjadi masalah, karena salah satu dari dua perawi ini, salah satunya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sedangkan yang satunya ada ihtimal dan ada kemungkinan hadisnya bisa dijadikan sebagai hujjah dan dihasankan. Dalam artian Daud bin Yazid al-Audi adalah seorang perawi yang dhaif, sedangkan Daud bin Abdullah al-Audi seorang perawi yang bisa dihasankan hadisnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang pernah anda dengarkan dari Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa beliau tawakuf di dalam mengisbatkan sanad ini disebabkan karena tidak adanya qara'in yang menguatkan siapa Daud al-Audi di dalam riwayat tersebut sebenarnya. Apakah dia Daud bin Yazid ataukah Daud bin Abdullah? Akan tetapi Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau lebih condong untuk menetapkan bahwa Daud yang terdapat di dalam sanad itu adalah Daud yang bisa dihasankan hadisnya, yaitu Daud bin Abdullah al-Audi. Disebabkan karena Al-Hafidh Al-Mizzi di dalam kitabnya Tahdzibul Kamal, ketika beliau menyebutkan rumus Daud bin Abdullah al-Audi, beliau menyebutkan rumus bahwa beliau adalah salah satu di antara perawi Al-Imam Tirmidzi, dan tidak memberikan rumus pada Daud bin Yazid al-Audi bahwa beliau termasuk salah satu perawi dari Al-Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-khulasah
bahwa ini adalah merupakan perkataan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau hendak memberikan tanbih dan peringatan akan pentingnya 10 hak-hak yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.